ada satu kelompok pada Idul Adha itulah rencana mereka dilaksanakan. Namun alhamdulillah presiden kita oleh Allah diselamatkan. Hanya saja pengawal beliau terkena sasaran, termasuk juga seorang ulama pejuang dari Nahdlatul Ulama yang merupakan panglima Hizbullah terkena pula sasaran dan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya menyapa Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dalam edisi kali ini, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengajak Anda untuk mengenang satu peristiwa kelam di masa silam berkaitan dengan proklamator kita dan tokoh-tokoh kita ketika melaksanakan sholat Idul Adha, tepatnya pada tahun 1962 di Istana Merdeka Jakarta, di mana pada saat itu ada satu kelompok yang mengincar Bung Karno, dan pada Idul Adha itulah rencana mereka dilaksanakan. Namun alhamdulillah presiden kita Bung Karno oleh Allah diselamatkan. Hanya saja pengawal beliau, yakni dari DKP Detasemen Kawal Pribadi, itu terkena sasaran, termasuk juga seorang ulama pejuang dari Nahdlatul Ulama yang merupakan panglima Hizbullah yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPR terkena pula sasaran. Jadi posisi saat itu Bung Karno diapit oleh dua jenderal, katakanlah demikian. Di sebelah kiri jenderal Hizbullah, jenderal dalam tanda petik ya. Sementara yang di sebelah kanan Bung Karno adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Sekilas kita simak penjelasan dari video milik Arsip Nasional berikut ini dan nanti akan kami ulas lebih lanjut. Ya. Tanggal 14 Mei 1962, umat Islam telah memperingati Hari Raya Idul Adha 1381 Hijriah dengan melakukan sembahyang bersama Presiden Soekarno, para anggota Kabinet Kerja dan para undangan lainnya di halaman istana. Pada rekaat kedua, tiba-tiba ada seorang yang mencoba melakukan pengkhianatan, melakukan tembakan ke arah Presiden Soekarno. Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, beliau terhindar dari percobaan pembunuhan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Berkat kewaspadaan alat bersenjata, ketenangan dapat dipulihkan kembali untuk selanjutnya mengadakan sembahyang dengan tenang. MKN Kasat Jenderal Nasution dalam khotbahnya menyatakan bahwa salah satu semangat yang dipetik pada Hari Raya Idul Adha ini ialah semangat berkorban untuk menegakkan yang hak dan yang adil dan membasmi yang batil dan zalim. Sesudah kejadian tersebut, Letnan Kolonel Sabur mengumumkan pernyataan resmi bahwa Presiden Soekarno telah terhindar dari bahaya maut. Satu peristiwa yang tidak terpuji yang mereka lakukan pada saat-saat hari suci pas sedang sholat Idul Adha. Semoga dengan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan saya akan mengurai peristiwa tersebut sesuai dengan yang dirangkum oleh situs berita Kompas ya. Di sini diinformasikan ketika sholat memasuki rakaat kedua, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dan seruan takbir. Mangil Martowijoyo, anggota Detasemen Kawal Pribadi atau DKP, langsung melindungi Soekarno. Sementara Sudrajat, anggota DKP yang berada di belakang Soekarno, membalikkan badan dan mencabut pistol. Begitu mengetahui pelaku mencoba menembak bung besar itu. Namun Sudrajat kalah cepat dan terkena tembakan. Selain Sudrajat, anggota DKP lainnya yaitu Susilo turut terkena tembakan saat melindungi Soekarno.
Kemudian Ketua DPR Zainal Arifin terluka pada bagian bahu. Jadi sekali lagi Pak Kiai Haji Zainal Arifin ini adalah dari NU dan beliau adalah pejuang yang beliau masuk dari Ansor, kemudian di Hizbullah beliau menjadi panglima. Beliau berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Tembakan tersebut membuat sholat Idul Adha terhenti. Jemaah kocar-kacir dan menjerit ketakutan sambil mencari perlindungan. Dalam peristiwa itu terdapat 3 pelaku. Setelah menembak anggota DKP, pelaku mencoba mendekati Soekarno. Upaya mereka digagalkan oleh petugas keamanan yang menendang kaki pelaku. Para pelaku terjatuh dan berhasil ditangkap. Setelah pelaku berhasil dibekuk, sholat Idul Adha kembali dilanjutkan, dipimpin oleh Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ki Haji Idham Khalid. Setelah sholat berakhir, jemaah bubar dan diperiksa satu persatu. Soekarno batal memberikan sambutan karena peristiwa penembakan itu. Soekarno menanyakan kepada 2 anggota DKP yang tertembak pada Mangil Martowijoyo, "Ngel, anak buahmu berjasa besar sekali kepada Bapak. Lantas bagaimana keadaan Sudrajat?" tanya Soekarno. Sudrajat dan Susilo telah dikirim ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Keadaan mereka tidak begitu mengkhawatirkan, Pak. Demikian jawab dari Mangil. Nah, ada peristiwa yang kemudian terkuak. Kenapa tidak kena kepada Bung Karno? Ini seperti mistik ya. Tapi ini kenyataan yang ditulis di buku yang kemudian dimuat oleh Kompas ini. Sementara mantan Wakil Komandan Cakrabirawa Malwi Sailan menceritakan ketika akan menembak Soekarno, pelaku sempat bingung sebab mereka melihat ada 2 sosok yang mirip dengan presiden pertama itu. Ketika diperiksa, penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya ada 2 orang dan bingunglah dia hendak menembak yang mana. Tembakannya meleset dan mengenai bahu Ketua DPR Ki Haji Zainul Arifin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga pelaku merupakan anggota dari Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau DITII, pimpinan dari Pak Kartosuwiryo dan seterusnya. Semoga kisah ini menginspirasi bagi kita semua dan mari kita sama-sama meneruskan, melanjutkan dari perjuangan para pendiri bangsa ini tetap satu padu di dalam menjaga keragaman dan kebersamaan serta kebersatuan. Termasuk juga sama-sama kita mengawal pemurnian sejarah bangsa ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.